Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Dimas Safin Atala, absen 14. Saya Kamila Kadzia, absen 24. Saya Anika Abigail, absen 36. Baik, kami akan menjelaskan tentang beberapa sifat dari fungsi eksponen dan juga hasil diskusi kami dari soal di LKPD pada halaman 20. Baik, saya akan menjelaskan beberapa sifat fungsi eksponen. Yang pertama itu, titik potong terhadap sumbu Y hanya satu, yaitu titik 0, B. Nah, ini itu karena jika kita substitusikan X sama dengan 0 dalam persamaan Y sama dengan B dikali A pangkat X, itu jadinya Y sama dengan B kali A pangkat 0. Jadi hasilnya B dikali 1 sama dengan B. Kenapa 1? Karena semua yang dipangkatkan dengan 0 hasilnya jadi 1. Nah, dengan kata lain, nilai awal dari fungsi eksponen saat X sama dengan 0 adalah B. Kemudian sifat yang kedua, jika A lebih besar dari 1, jenis fungsinya adalah fungsi pertumbuhan eksponen. Nah, dalam jenis ini, grafiknya mendaki naik dari kiri ke kanan. Semakin besar nilai X, semakin cepat pertumbuhannya. Contoh fungsinya, Y sama dengan 2 pangkat X atau Y sama dengan 3 pangkat X. Biasanya, fungsi ini digunakan untuk menggambarkan fenomena seperti pertumbuhan populasi, bunga majemuk, dan penyebaran virus. Kemudian ada jika 0 lebih kecil dari A, lebih kecil dari 1, jenis fungsinya adalah fungsi peluruhan eksponen. Nah, dalam grafik ini, grafiknya menurun dari kiri ke kanan. Semakin besar nilai X, semakin kecil nilai Y. Contoh fungsinya yaitu Y sama dengan 0,5 pangkat X atau Y sama dengan 1/3 pangkat X. Ini biasanya digunakan untuk menggambarkan fenomena seperti peluruhan zat radioaktif, penurunan nilai aset, dan pendinginan benda. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sifat perubahan nilai. Nah, jika nilai X naik satu satuan, maka nilai Y berubah dengan faktor B kali. Kemudian, jika fungsi adalah pertumbuhan eksponensial, A lebih besar daripada 1, maka nilai Y bertambah dengan faktor B. Yang ketiga, jika fungsi adalah peluruhan eksponensial 0 lebih kecil dari A lebih kecil dari 1, maka nilai Y berkurang dengan faktor B. Contohnya, misalkan Y sama dengan 2X. Jika X sama dengan 1, maka Y sama dengan 2 pangkat 1 sama dengan 2. Jika X sama dengan 2, maka Y sama dengan 2 pangkat 2 sama dengan 4. Jika X sama dengan 3, maka Y sama dengan 2 pangkat 3 sama dengan 8. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang asimtot horizontal. Nah, grafik fungsi eksponen memiliki asimtot horizontal pada Y sama dengan 0. Ini berarti bahwa grafik tidak pernah benar-benar mencapai atau melewati sumbu X. Kemudian nilai Y selalu positif, sehingga grafik selalu berada di atas sumbu X. Kemudian untuk X menuju negatif tak terhingga, nilai Y mendekati 0, tetapi tidak pernah sama dengan 0. Misalkan Y sama dengan buka kurung 1/2 tutup kurung pangkat X. Jika X sama dengan 1, maka Y sama dengan 1/2. Jika X sama dengan 2, maka Y sama dengan 1/4. Nah, sekian penjelasan dari saya. Baik, saya akan menjelaskan hasil diskusi kami di soal yang terdapat pada LKPD halaman 20. Nah, untuk pertanyaan nomor 1 yaitu, apakah selalu hanya ada satu titik potong terhadap sumbu Y? Lalu, apa hubungan B dengan titik potong terhadap sumbu Y?
Nah, kami menemukan bahwa hanya ada satu titik potong terhadap sumbu Y. Lalu hubungan B dengan titik potong terhadap sumbu Y adalah nilai B menentukan titik potong dengan sumbu Y, yaitu di 0, B. Lalu untuk pertanyaan nomor 2, bagaimana nilai fx jika nilai x ditingkatkan satu satuan? Misalnya dari x kedua atau x ke 1, dari x kedua ke x sama dengan 3. Nah, jadi setiap kenaikan x satu satuan, misalnya dari 2 ke 3 atau 3 ke 4, maka nilai fungsinya akan menjadi fungsi pertumbuhan eksponen. Pokoknya kalau misalnya A itu lebih besar dari 1, maka terjadi fungsi pertumbuhan eksponen. Tapi jika A itu di antara 0 dan 1, maka fungsinya menjadi fungsi peluruhan eksponen, atau nanti pada grafik akan menurun. Jadi kalau misalnya A-nya lebih dari 1, maka grafiknya akan mengalami kenaikan. Namun jika A-nya di antara kurang dari 0 atau kurang dari 1, di antara 0 atau kurang dari 1, maka grafiknya akan menurun. Nah, untuk soal nomor 3, apa hubungan A dengan jenis fungsi eksponennya, yaitu fungsi pertumbuhan eksponen atau fungsi peluruhan eksponen? Di soal nomor 3 ini kami berdiskusi lalu menemukan jawabannya bahwa seperti nomor 2 tadi, jika A lebih dari 1, maka grafik monoton naik. Jika A berada di antara 0 atau kurang dari 1, maka grafik monoton turun. Nah, untuk soal nomor 4 ini, yaitu soalnya itu tentukan persamaan asimtot datar horizontal dari fungsi eksponen. Nah, kami menemukan bahwa asimtot datarnya yaitu Y sama dengan 0, karena nilai Y tidak pernah benar-benar 0 karena sifat eksponen yang dikalikan dengan faktor tetap. Nah, ini sama dengan pengertian tentang sifat eksponen, yaitu sifat bilangan berpangkat. Nah, ini menyebabkan adanya asimtot horizontal di Y sama dengan 0, yang berarti grafik selalu berada di atas sumbu X dan tidak pernah memotongnya, dan hanya Y bersumbu positif. Kecuali terdapat konstanta tambahan, maka asimtot horizontal bergeser ke Y sama dengan C, maka Y sama dengan C. Nah, contohnya yaitu Y sama dengan 5 dikali 0,5 pangkat X dikurang 3. Nah, maka asimtot datarnya itu adalah 3. Maka asimtot datarnya itu min 3, karena min 3 ini merupakan konstanta tambahan. Nah, seperti itu.